300 tahun lamanya, Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda sudah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu. Tidak ada kesempatan untuk berunding, memahami keadaan bangsa. Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan pemerintah Hindia Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah, salah satunya Gedung Stovia yang ada di Batavia. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan, sehingga lahirlah pelajar-pelajar bahkan mahasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan Barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Buah dari pemikiran itu, Suetomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai-partai baru seperti Sarekat Dagang Islam yang menjadi Sarekat Islam pimpinan Cokro-Minoto, Partai Politik Indonesia Partis oleh R.M. Suhardi, Suharjaningrat atau Ki Hajar Dewantara, Tejo Topangkusumo, dan Dues Dekker, Trikodarmo yang diprakarsi oleh Satiman Wiryosanjoyo yang kemudian berubah nama menjadi Jong Java. Dari timur lahir Jong Ambon, Jong Celebes, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga tidak ketinggalan membuat pergerakan. Pengaruh perhimpunan Indonesia di negeri Belanda terhadap pergerakan kebangsaan di tanah air ternyata sangat besar, terutama melalui majalahnya yang bernama Indonesia Merdeka. Ini bagus sekali. Belanda saja ada semangat untuk memperjuangkan dan memerdekakan negara Indonesia. Kita harus ada pergerakan untuk menuju Indonesia yang lebih cerah. Saya setuju. Indonesia harus merdeka. Indonesia harus bebas dari penjajahan ini. Bagaimana menurutmu kalau saya adakan pertemuan untuk para pemuda-pemuda? Saya juga setuju. Pemuda-pemuda Indonesia harus terkoordinasi menjadi satu. Baik, saya akan agendakan untuk pertemuan pemuda-pemuda untuk membahas soal ini. Baik. Isi majalah tersebut memberikan dorongan semangat kepada organisasi-organisasi pergerakan yang ada waktu itu, yang masih bersifat kedaerahan. Mereka kemudian sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda Indonesia pertama pada 15 November 1925. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih sudah datang ke tempat kami. Saya di sini mengumpulkan para pemuda-pemuda dari organisasi di setiap Indonesia untuk membahas soal masa depan bangsa Indonesia. Akhir-akhir ini saya membaca majalah tentang Indonesia, tentang perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Yang mana isi dari majalah tersebut tentang kemajuan Indonesia di masa depan. Dari sini saya mempunyai tekad untuk mempersatukan pemuda-pemudi Indonesia untuk memajukan negara Indonesia dan untuk Indonesia yang lebih cerah. Beberapa waktu yang lalu saya juga membaca majalah tersebut.
Di dalamnya menunjukkan bahwa ada pergerakan persatuan yang harus menjadi motivasi kita. Kita harus ada perubahan untuk menjadikan bangsa ini lebih baik lagi. Benar sekali. Persatuanlah yang akan menjadi senjata kita melawan pemerintah India dan Belanda. Kelemahan kita adalah terpecah belahnya kita dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Satu-satunya adalah persatuan yang akan membawa kekuatan yang besar bagi mereka, kita semua. Karena yang hadir dalam pertemuan ini adalah organisasi pemuda yang ada dan merupakan organisasi masih bersifat kedaerahan. Kita harus menyamakan visi dan misi kita guna mencapai cita-cita bersama. Menurut saya, ini adalah langkah pertama yang harus kita lakukan. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah pelaksanaan Kongres Pemuda, yang di dalamnya kita akan membahas tentang persatuan pemuda yang didasari oleh cita-cita bersama yang nantinya akan menjadi satu wadah organisasi pemuda. Saya sangat setuju tentang ini. Baiklah, mari kita bentuk Kongres Panitia Pemuda ini untuk mempersiapkan segala sesuatu Kongres Pemuda. Saya usul Mas Tabrani untuk menjadi Ketua Kongres Pemuda ini, dan juga Mas Sumarto untuk menjadi Wakil Kongres Pemuda ini, dan juga saya siap untuk menjadi panitia dan membantu Kongres Pemuda ini. Saya siap menjadi wakil ketua panitia. Lebih baik lagi jikalau saudara-saudara mengajukan diri untuk mempersingkat waktu. Iya, benar sekali. Saya siap menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara, tinggal saudara Badar Johan, saudara Yan Soleh, saudara Sabrini, saudara Paul dan Hamidun. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir saudara-saudara dan ikut rapat untuk membahas Indonesia di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Kelanjutan dari pertemuan itu adalah terselenggarakannya Kongres Pemuda pertama yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 dan berakhir pada tanggal 2 Mei 1926. Dalam kongres ini diusulkan untuk diadakan fusi atau peleburan dari banyaknya organisasi pemuda di tanah air untuk menyatukan visi. Untuk hadirin, izinkan saya untuk menyampaikan rumusan saya, yaitu sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saya setuju dengan rumusan Anda pada bait 1 dan bait 2. Namun, pada bait 3 saya tidak setuju. Karena bait pertama dan bait kedua menggunakan istilah Indonesia, kenapa bait ketiga tidak menggunakan istilah yang sama? Alangkah baiknya bait ketiga berisi kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Iya, saya mendukung usulan Anda. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saya masih keberatan atas usul perubahan itu. Saya tetap bertahan dengan usulan saya. Baiklah, walaupun masing-masing belum bisa diterima, Kongres harus ditutup sesuai dengan jadwal kegiatan yang sudah ditentukan. Indonesia pertama merupakan cetusan kebetulan tekad Angkatan Muda dalam merintisnya terwujudnya persatuan bangsa Indonesia. Tetaplah bersatu untuk menjadikan Indonesia merdeka. Sampai jumpa di Kongres yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Kongres Pemuda pertama akhirnya dapat dilaksanakan dan sesuai dengan rencana pembukaan dilaksanakan pada 30 April 1926 pada tanggal 2 Mei 1926
Berakhirlah acara ceramah dan tanggapan-tanggapan dari peserta sidang. Acara kemudian dilanjutkan dengan sidang panitia perumus. Saya ingin sekali melanjutkan kongres kedua untuk melanjutkan visi dan misi dari kongres pertama yang belum tercapai. Namun, apakah Anda sudah pernah memikirkan ini sebelumnya? Sejak kongres pemuda pertama, saya sudah berpikir ini akan berlanjut. Jika dilihat dari Kongres Pemuda pertama, memang harus dilaksanakan Kongres Pemuda kedua. Karena ada kesepakatan yang belum tercapai. Selain itu, untuk peserta yang datang belum memenuhi syarat. Ada beberapa yang harus kita perhatikan sebagai bahan evaluasi Kongres Pemuda pertama. Pelaksanaan kongres pemuda pertama juga sudah kita apresiasi karena pelaksanaannya sudah memberi dobrakan untuk persatuan Indonesia. Iya, benar sekali. Sebelum kita evaluasi, kita harus memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Tabrani dan kawan-kawannya. Itu juga membuat saya untuk berhasrat melanjutkan kegiatan Kongres Pemuda kedua nanti. Baiklah, saya memohon bantuan pada kalian untuk membicarakan ini lebih dalam, supaya kita dapat melaksanakan secara maksimal dan mencapai tujuan bersama. Baiklah, saya yakin kawan-kawan juga punya pikiran yang sama akan hal ini. Langkah selanjutnya, mari kita bentuk panitia untuk Kongres Pemuda kedua. Sebelum membentuk panitia, alangkah baiknya kita menghubungi dulu tokoh-tokoh yang mempengaruhi. Menurutmu siapa yang sesuai? Sunario dan Sunarto. Mereka adalah tokoh yang bergabung dalam Himpunan Indonesia. Baiklah, saya akan menghubungi Sunario dan Sunarto. Selain mereka berdua, saya juga akan menghubungi Sumarto yang pernah menjadi wakil ketua panitia dalam kongres pertama. Saya usulkan Sunario dan Sunarto menjadi penasihat hukum pada kongres kedua kali ini. Dan mereka berdua, dengan adanya Sumarto yang sebelumnya terdapat pada kongres pertama, dapat memperjelas keadaan pada kongres kedua. Sugondo bergegas menelpon Sunario, Sunarto, dan Sumarto. Mereka siap sedia mendukung hasrat Sugondo dan kawan-kawannya untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua. Alhamdulillah, kita juga mendapatkan dukungan dan respon yang sangat baik dari kawan-kawan yang ada di Belanda. Alhamdulillah. Baiklah, besok saya akan ke rumah Sumarto untuk membahas hal ini. Keesokan harinya, Sugondo bertamu ke rumah Sumarto. Mereka berbincang mengenai Kongres Pemuda kedua. Setelah melalui rapat-rapat lanjutan, akhirnya diputuskan bahwa Kongres Pemuda kedua akan diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Tibalah akhirnya pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda yang kedua. Hari itu, 28 Oktober 1928. Seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Sebelum penyampaian hasil rumusan, hadirin yang terhormat, perkenalkan Wage Rudol Supratman. Ia pencipta sebuah lagu yang dipersembahkan kepada tanah air dan bangsa Indonesia.
Saudara W.R. Supratman, lagu yang sangat indah dan hikmat. Sekali lagi beri tepuk tangan kepada beliau. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh semua pemuda Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan Indonesia untuk memakainya. Saya kembalikan ke Muhammad Yamin. Baiklah, sebelum kita akhiri Kongres Pemuda kedua ini, marilah kita mengucapkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Hari itu, 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatranenbon, Jong Batakbon, Jong Islamentenbon, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu, Indonesia Muda, dan tersatukan oleh satu ikrar bersama Sumpah Pemuda.